Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya hormati, perkuliahan hari ini Minggu 4 April 2021 tentang mata kuliah materi PAI di MTS dan MA. Kemarin kita sudah berbagi tugas kelompok ya. Silahkan dikerjakan, kemudian dipelajari. Kemudian untuk selanjutnya akan kita bahas satu persatu materi tugas kelompok yang kemarin sudah kita bagi ya. Contohnya pada hari ini saya akan menyampaikan masalah kurikulum 2013. Kemudian mungkin minggu depan kurikulum PAI terhadap implementasi kurikulum 2013, kemudian analisis materi akidah di MTS dan seterusnya. Nanti akan kita bahas seluruhnya. Tapi tugas-tugas makalah silakan dikerjakan, juga nanti diuraikan, isi makalah diuraikan. Jadi kaitannya kurikulum 2013 semenjak di launching pada tahun 2014. Jadi namanya itu memang kurikulum 2013, namun dalam penerapan pemerintah melakukan katakanlah launching atau mengimplementasikan dengan berbagai sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai percontohan atau percobaan yang disebut dengan pilot project, itu mulai tahun 2014. Kemudian kurikulum 2013 tersebut mengalami evaluasi perubahan-perubahan mulai tahun 2015, disempurnakan lagi tahun 2016, 17 dan terakhir 2019. Jadi memang kurikulum itu harus berubah. Ya. Memang di sisi lain ada kesan setiap kali ganti menteri ganti kurikulum. Kalau menurut saya memang kurikulum harus berubah meskipun tidak seutuhnya ya, karena perubahan kurikulum itu sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Salah satu perubahan yang menjadi yang sangat mendasar terhadap perubahan kurikulum itu, kalau kurikulum 2013 adalah bagaimana siswa mampu menghadapi era globalisasi, era digital ya. Sehingga kurikulum 2013 ini lebih menekankan sistem pembelajaran yang digitalisasi itu. Namun sebelum lebih lanjut membahas kurikulum 2013, baiknya kalian rekan-rekan mahasiswa juga banyak membaca buku ya berkaitan kurikulum 2013. Ini ada buku yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 karya Profesor Mulyasa, guru besar UPI ya, Universitas Pendidikan Bandung. Ini cukup bagus ya. Kebetulan tesis saya tentang implementasi kurikulum 2013. Jadi seorang mahasiswa pendidikan termasuk PAI, pendidikan agama Islam, harus tahu sejarah kurikulum, awal kurikulum di Indonesia sampai pada terakhir kurikulum 2013. Ada lagi buku yang juga ditulis oleh Prof. Mulyasa yang berjudul Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013. Ini bagaimana sih sikap guru yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi peraturan pemerintah Kemendikbud dalam hal ini ya, dalam menghadapi kurikulum 2013. Bagaimana cara mengkonsep, bagaimana mulai awal menerapkan, bagaimana guru itu berinteraksi dengan siswa, kemudian bagaimana model pembelajaran yang baik dalam kurikulum 2013. Ada lagi buku, jadi buku-buku ini saya tampilkan di sini maksudnya
agar kalian semua ya juga mengoleksi buku ya, tidak hanya kuliah yang bahannya paling ngadopsi dari internet gitu kira-kira ya. Kemudian ada buku pengembangan kurikulum teori dan praktik ya, yang ditulis oleh dosen pembimbing saya kemarin tesis ya, namanya Prof. Abdullah Idi, guru besar sosiologi pendidikan UIN Kota Palembang. Ini cukup tebal, kemudian juga menguraikan seputar kurikulum 2013. Ada lagi, sebenarnya banyak sekali ya. Yang terakhir, ini buku waktu saya masih kuliah S1 di Ramania juga ini. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, ini yang substansinya di sini. Kalau seorang guru harus paham ini. Ya, bagaimana kurikulum PAI ini dikembangkan. Nah, ini silakan dibaca di sini. Ini cukup bagus sekali ya bagi guru PAI. Bagaimana kurikulum PAI dikembangkan dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Karena kalau kita konteksnya adalah pembahasan materi baik di madrasah yang di madrasah. Sebetulnya kata PAI ini seperti yang kemarin saya sampaikan, itu muatannya adalah akidah akhlak. Kemudian kalau di madrasah itu akidah akhlak, fikih, Quran, hadis dan akidah akhlak, fikih, Quran, hadis dan akidah akhlak 4 ya. Fikih, Quran, hadis, yaitu yang kemarin Pak sampaikan ya. Jadi muatannya itu di PAI di sekolah juga sama. Dirangkum jadi satu buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu isinya yang 4 itu. Fikih, akidah akhlak, Quran, hadis dan SKI, Masya Allah, SKI itu isinya di situ. Kalau di madrasah kan dipisah, fikih sendiri, SKI sendiri, akidah sendiri. Kalau di PAI di sekolah itu dirangkum menjadi satu namanya buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Begitu, silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa juga mengoleksi buku-buku yang perkuliahan. Nah, kemudian bagaimana kurikulum 2013 ini dimunculkan dengan berbagai macam pertimbangan. Yang pertama memang dunia sudah berubah ya. Proses pembelajaran juga harus berubah. Kalau dalam konteks globalisasi. Tadi yang saya sampaikan masalah pembelajaran yang berbasis digital. Nanti dimungkinkan siswa ini bisa bersaing di era zaman yang global, sehingga dalam pembelajaran itu dikenalkan IT. Proses pembelajaran ditekankan kepada kompetensi siswa, ya, lebih kepada kompetensi siswa, kemandirian siswa dalam belajar. Kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran itu harus banyak kepada siswa. Guru sebagai fasilitator saja. Ini berbeda dengan guru sebelumnya ya. Jadi nyatat sampai habis selesai gitu. Kalau guru ini ada yang rekan-rekan yang juga guru ya. Jadi ada yang pokoknya nyatat harus penuh gitu. Ini dalam pandangan kurikulum 2013 tidak efektif lagi. Jadi lebih kepada siswa mengeksplor pemikiran sendiri, siswa mengeksplor kemampuan skill sendiri, sehingga benar-benar siswa ini mempunyai kemandirian dalam belajar, sehingga nanti saat dalam selesai dari bangku sekolah, siswa juga terbiasa
melakukan eksplorasi, melakukan pembiasaan yang tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Artinya berpikir bebas. Apalagi yang terbaru ini yang dilaunching oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, Kemendikbud, ada istilah sekolah merdeka, kampus merdeka. Jadi skema pembelajaran merdeka itu artinya ya silahkan pihak kampus mengembangkan sendiri, silahkan pihak sekolah mengembangkan sendiri. Buktinya sekarang barangkali Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang sudah berprofesi sebagai guru, ada namanya USP ya ini kan saya juga masih guru, USP Ujian Satuan Pendidikan. Artinya soal-soal ini dirangkum, ditulis sendiri oleh guru mata pelajaran. Jadi ini merupakan sebuah pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, termasuk Kementerian Agama. Kalau kita konteks sama madrasah, Kementerian Agama sama. Jadi meskipun Kementerian Agama ini pada dasarnya juga mengikuti perkembangan di Kemendikbud, tapi juga Kementerian Agama mempunyai sistem kemerdekaan yang tersendiri dalam proses pembelajaran di madrasah. Ini. Jadi begitu. Salah satu metode pembelajaran yang cocok dalam implementasi kurikulum 2013. Saya masih ingat contoh salah satu begini. Model pembelajaran dengan pendekatan discovery learning ya. Jadi pendekatan model belajar dengan siswa dengan pendekatan discovery learning. Discovery learning itu adalah siswa mencari bahan-bahan materi tersendiri. Ya nanti silakan dibuka ya apa itu discovery learning. Siswa mencari materi tersendiri. Bagaimana mencari materi bisa dilakukan melalui media internet. Tapi yang paling bagus itu di perpustakaan kalau memadai. Jadi guru memberikan arahan, silakan cari materi tentang ini, siswa mencari dengan penugasan kelompok. Setelah itu siswa merangkum, guru menyuruh untuk mempresentasikan hasil-hasil yang dicari tersebut. Kemudian dipresentasikan, guru menyimak. Jadi guru hanya mengarahkan, sehingga siswa banyak melakukan eksplorasi dalam pembelajaran, menemukan temuan-temuan baru. Barangkali kadang-kadang yang tidak ada di materi yang disampaikan guru, tapi siswa mencari bahan-bahan materi yang lebih banyak, yang lebih mengena oleh siswa itu sendiri. Itu salah satu pengembangan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jadi cukup banyak sekali alasan kurikulum 2013 diadakan. Kalau sebelumnya kan KTSP ya, kemudian berkembang menjadi kurikulum 2013. Karena ketika kurikulum ini tidak dikembangkan, maka akan mengalami apa yang disebut dengan stagnasi, mandek, tidak berkembang gitu. Memang harus berkembang seperti itu. Termasuk di madrasah, ya, di madrasah kurikulum juga harus dikembangkan, baik itu perkembangan masalah materi pembelajaran, ya, kemudian perkembangan masalah metode pembelajaran, kemudian bagaimana seorang guru juga harus paham lingkungan situasi siswa di mana siswa itu belajar. Itu. Bagaimana seorang guru harus tahu dengan IT. Ini kalau guru-guru yang masih muda, ini kan tahu gitu, tidak ketinggalan zaman masalah IT. Kita banyak menemukan rekan-rekan guru yang sudah lama begitu ya, sisi usia sudah banyak, kemudian masalah IT kurang paham. Nah, ini menjadi tuntutan sekali IT. Itulah mengapa kemudian
kurikulum 2013 ini juga sebetulnya lebih menekankan kepada masalah pemahaman IT bagi seorang guru ini. Sehingga dengan IT ini siswa bisa mengakses berbagai macam materi pelajaran gitu. Apalagi konteksnya dalam mahasiswa ya. Mahasiswa ini kalau zaman era sekarang, mungkin zaman saya, zaman kalian semua, ini peran IT juga sangat penting sekali. Contoh, seorang mahasiswa juga banyak ditekankan mengakses apa yang disebut dengan jurnal pendidikan. Ini penting sekali bagi seorang mahasiswa mengakses materi-materi atau penelitian-penelitian dari seorang ahli yang dituangkan dalam jurnal pendidikan. Ya, sebagaimana dulu waktu saya masih kuliah S2 itu, setiap kali dosen memberikan tugas itu akses jurnal ini. Puncaknya Scopus ya. Scopus itu jurnal berlevel internasional, terindeks. Scopus berarti jurnalnya sudah jurnal berkelas begitu. Bahkan salah satu syarat untuk memperoleh gelar profesor bagi seorang dosen itu jurnalnya, tulisannya harus terindeks oleh jurnal internasional. Dalam hari ini Scopus ini yang paling populer. Jadi kalau kita bicara jurnal ini, kalau sekarang berarti harus online, artinya harus melalui media online begitu. Jadi intinya kurikulum 2013 adalah bagaimana siswa bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga nanti saat keluar dari bangku sekolah sudah mempunyai bekal-bekal masalah dunia globalisasi. Begitu cara berpikirnya begitu ya. Cara berpikirnya bisa mampu disesuaikan dengan zamannya. Jadi tidak monoton seperti zaman-zaman sebelumnya. Jadi ada pengembangan sikap, pengembangan berpikir, kemudian pengembangan berkolaborasi dengan masa yang ada. Demikian yang bisa kita pelajari tentang seputar kurikulum 2013. Silahkan nanti kalian, harapan saya sebagai dosen, jangan hanya mengakses dari internet saja, namun juga beli buku-buku berkaitan dengan materi perkuliahan atau mata kuliah. Ya, jadi kalau sekarang misalnya masalah kurikulum PAI di madrasah, ya beli buku misalnya pengembangan kurikulum PAI di sekolah, madrasah dan pendidikan tinggi. Ini pas sekali ini. Jadi saya sarankan ini, kalau kalian harusnya punya dana gitu, silakan beli buku pengembangan kurikulum PAI atau pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi yang ditulis oleh almarhum Profesor Muhaimin MA, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan juga buku-buku yang lain tentunya banyak sekali ya. Dan untuk memperkaya khazanah keilmuan seorang mahasiswa, daya dukungnya salah satunya adalah membeli buku gitu. Dan nanti kalau sudah selesai punya kenang-kenangan, ternyata kuliahnya benar-benar membaca buku gitu. Nanti kalau tidak punya koleksi buku ya kurang keren. Saya kira begitu. Selamat belajar, mendalami materi. Karena kalau kuliah pada hakikatnya adalah mahasiswa memperdalam materi ya. Kalau kita tatap muka nanti presentasi lebih menarik lagi. Jadi dosen konteksnya hanya mengarahkan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.